Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Sebenarnya ceritakan dalam hadis itu surga dibuka, neraka itu ditutup pintunya. Itu sebenarnya harus kita pahami adalah sekarang itu belum ada yang masuk surga. Sekarang itu juga belum ada yang masuk neraka. Nah itu nanti neraka dan surga itu akan dipergunakan pada saat yaumul akhir. Ya, setelah manusia muslim itu nanti ditidurkan oleh Allah Ta'ala, semua muslim itu tidur semua atau meninggal. Kemudian baru orang-orang yang non-muslim itu hidup, jadi masih hidup dia. Jadi orang muslim sudah tidak bisa mengurusi apa-apa. Nah, yang non-muslim ini hidup. Hidupnya berapa waktu, Allahu a'lam ya, kita tidak tahu, baru nanti kiamat. Jadi yang merasakan kiamat itu hanya orang-orang yang non-muslim. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, sebenarnya disitulah mulai ada proses hisab. Ada yang dihisab, ada yang masuk neraka, dan masuk neraka. Masuk neraka 3 kali. Nah, iya, karena masuk surga itu sulit kecuali bagi orang yang merasa dirinya gampang masuk surga. Tetap itu kalau orang gampang dirinya masuk surga, biasanya sih masuk neraka itu. Karena masuk surga itu sulit. Jadi sama seperti ujiannya para nabi, para rasul itu sulit-sulit semua. Lah kita itu ujiannya ringan-ringan, mau bikin masuk surga. Apalagi langsung sulit. Jadi yang masuk surga langsung sulit ya. Nah bagi orang-orang Islam ya, kalau memang ingin masuk surga ya harus benar-benar dijauhi ya, nggak cuma di bulan Ramadan aja ngejar tidak makan, tidak marah, di bulan Ramadan saja baca Quran, di bulan Ramadan saja bulan-bulan yang lain-lain ya, tidak seperti itu. Nah kalimat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup itu adalah kalimat penyemangat. Artinya itu kiasan. Insya Allah mengartikan bahwa kalau pintu surga itu dibuka bahwa banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Seperti itu kiasannya seperti itu. Pintu neraka ditutup, jangan berbuat dolim, jangan berbuat aniaya, baik di sendiri maupun kepada orang lain. Jadi itu pintu neraka kalau bisa tutup. Jangan kerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan neraka. Dan lakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan surga. Maksudnya kan seperti itu. Kenapa itu hanya di bulan Ramadan saja itu yang dianjurkan atau di... Ya karena di bulan Ramadan ini orang-orang ini memang kebanyakan mencari pahala. Memang pahala di bulan Ramadan itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, ditingkatkan. Tapi ya jangan lupa, kalau pahalanya ditingkatkan nanti kalau seorang muslim itu dia melakukan suatu kesalahan, ya kesalahannya ditingkatkan juga. Jadi juga harus hati-hati di bulan Ramadan itu. Jadi tidak bisa hanya berpahala besar, tapi kejahatannya, kedolimannya enggak ditingkatkan, enggak seperti itu ya, sama-sama sebenarnya. Jadi betul-betul harus belajar untuk memahami, dan jangan di bulan Ramadan saja, belajarlah di bulan-bulan yang lain. 11 bulan di luar bulan Ramadan itu adalah pembelajaran. Jadi belajar untuk tidak marah itu ya di bulan-bulan lain itu, sehingga belajar tidak marah itu sudah mengakar pada hati, pada pikiran, pada fisik, organ-organ tubuh kita. Sehingga kalau umpamanya kita itu seseorang itu emosional, kalau dia hanya berhenti di bulan Ramadan ya dia memang nggak marah kelihatan, tapi hati dan pikirannya marah ya, itu tetap emosional. Dan itu mengurangi pahala-pahala puasa. Iya. Jadi harus diketahui itu. Nah, kenapa setan dibelenggu? Setan ini menyusup pada setiap nafsu tidak baiknya seseorang, walaupun orang itu berpuasa. Makanya ada orang yang berpuasa tetap aja ngomel mulutnya. Nah itu setan mulut ya, itu ada. Nah itu harus diketahui walaupun dia berpuasa. Jadi jangan berpikir setan itu akan menjauhi dari orang yang berpuasa. Enggak, itu hanya kata orang-orang yang merasa dirinya berpuasa. Pada saat seseorang muslim dia berpuasa di siang hari, pagi hari, habis sahur itu dia dakwah mamanya. Dan pada saat dakwah itu dia merasa ilmunya itu hebat, merasa ilmunya diperhatikan orang. Itu kan dia merasa ilmunya diperhatikan orang, itu ada rasa ujub sama riya. Nah itu kan setan ujub, setan riya itu di situ. Walaupun dia berpuasa. Jadi jangan berpikiran kalau seorang berpuasa itu dijauhi setan. Enggak. Setan itu akan menyelinap di mana orang muslim itu tidak sadar bahwa setan itu sudah mempengaruhinya. Tapi saya dengar dari televisi apa
sosmed ya beberapa waktu yang lalu itu Pak Ustadz, katanya setan itu kalau ada orang berpuasa, takut dia mendekati orang berpuasa. Nah, pertanyaan, oke, nggak apa-apa. Oke, saya akan bertanya, betul orang itu tahu setan itu takut? Nah, itu memang nggak dijelaskan juga secara Asin, karena itu hanya cerita aja untuk menjadikan orang Islam itu menarik. Enggak seperti itu. Setan itu menurut nafsunya. Nah, pada saat dia itu bercerita begitu, pertanyaan adalah, betul dia ketemu sama setan. Nah, kalau dia tidak bertemu dengan setan, dia menceritakan seperti itu, salah dia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh kita bercerita yang memang sebenarnya secara real, duniawi maupun akhirat itu tidak ada. Ya jangan diceritain seperti itu. Setan itu tidak akan menemui manusia. Yang menemui itu hanya jin, wujudnya kuntilanak, pocong, genderuwo. Seperti itu. Nah, itu bukan setan, itu jin. Itu sama seperti kita bertemu dengan orang muslim lain, bertemu dengan orang non muslim, nanti di mall ya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kan harus dipahami bahwa setan itu jangan dibayangkan seperti ada wujud. Nggak bisa. Setan itu adalah, dia akan masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran manusia muslim dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang ingin merendahkan orang lain. Pikiran merendahkan orang lain itu ya udah pikiran setan sebenarnya. Nah, ini setan itu tidak bisa diketahui walaupun dia itu guru agama. Nggak bisa. Dan itu harus dikerjakan seseorang. Jadi pada saat mamanya seorang itu dakwah, apa yang harus dikerjakan? Pada saat dia itu mau dakwah bismillah sudah benar. Pada tengah-tengah dakwah, nggak udah tengah-tengah berjalan dia dakwah, kalimat-kalimat Allah itu dalam Quran itu diucapkan. Iya, kalau memang dia di tengah itu, dia itu ada bercandaan, merendahkan orang lain, nah itu setan. Setan apa? Setan yang hobinya merendahkan orang lain. Ya nggak boleh seperti itu. Nah, setan itu menyusup walaupun seorang itu dakwah, nggak bisa seperti itu. Kayak Pak Ustadz ini juga bisa. Iya, bisa disusupin. Setan yang takut, saya takut sama kamu, ya itu setan takut sama kamu, itu namanya. Karena apa? Kita berpikir, umpamanya seseorang nih di bulan Ramadan, kan instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan kan banyak. Kamu dulu umpamanya, nah sekarang kamu ingat-ingat. Pada saat bulan Ramadan, kamu bekerja, boleh pakai bismillah, benar. Nah, ada setan pinter itu ada. Setan pinter ngurangin volume dari bangunan. Setan pinter ngurangin volume dari jalan. Itu ada setannya. Dan itu dikerjakan di bulan Ramadan. Emang kamu bulan Ramadan apa yang kamu kerjain dulu? Sama aja. Lah kan seperti itu. Lah itu setan itu. Padahal dia juga berpuasa. Tapi ada tambahannya itu kalau bulan Ramadan itu apa? Diajak kita itu untung sholat subuh berjamaah, iya, sambil sahur, iya, supaya mendapat berkah di bulan Ramadan itu katanya. Nah iya, habis berkah itu terus nyuruh anak buahnya itu minta ngambilin uang-uang di proyek, kan sama aja itu. Tapi kok ya bisa ya dapat juga ya Pak. Ya itulah namanya. Berarti setannya tidak terbelenggu. Lah memang nggak apa-apa. Makanya kalau orang-orang itu masih bilang orang berpuasa setan nggak ada itu, dia nggak tahu setan beneran. Dia hanya bicara lisannya aja, hanya bicarain setan itu seperti kursi yang bisa disingkirin. Enggak. Oh, Nabi Adam aja bisa keluar dari surga pada saat itu hanya ditipu dengan setan. Oh, kita Nabi aja bukan merasa seperti itu. Nah, itu harus belajar, nggak bisa. Coba aja itu lihat, siapa aja itu yang bekerja yang hubungannya dengan uang, proyek dan sebagainya. Itu di bulan puasa bekerja. Dulu kamu puasa libur apa bekerja? Kerja, tetap kerja. Ada yang disuruh minta nggak waktu itu? Ngomong langsung, bulan puasa mau nipu apa kamu? Ayo, setan diem, setan bisu. Iya, mau apa? Kan nyari THR. Tadi Ustaz jelasin di bulan puasa itu pintu surga dibuka. Mungkin itu kiasan dari lipat gandanya pahala yang diberikan dari Allah pada hambanya yang berpuasa itu. Iya. Kalau pintu neraka kan nggak hanya puasa aja, semuanya kan berbuat baik di situ. Mungkin karena di bulan puasa ini jadi dilipat gandakan tuh pahalanya, seolah-olah pintu surga dibuka. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Ya, betul. Sedangkan kalau yang pintu neraka ditutup, apakah setiap godaan orang yang berpuasa itu sedikit terjaga karena puasa? Masa yang godaan yang mana? Kan saya tanya dulu nih, godaan yang mana nih, Ji? Iya, semuanya itu yang mana nih? Ada apa-apa mau dibalas? Puasa nih. Apa itu termasuk pintu neraka ditutup?
Itu kan kiasan. Jadi kalau seorang itu diceritakan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu kiasan. Banyak-banyaklah berbuat baik, ya, dengan niat lillahi ta'ala. Berbuat baik itu yang bagaimana? Dari mulai bicara itu yang baik. Yang dulunya ngomel dihilangkan, yang dulunya nyuruh, ini yang disuruh ini sebenarnya adalah pekerjaan siapa. Itu kan harus direm semuanya. Oh ya, ini pekerjaan saya. Kenapa saya dari dulu selalu nyuruh? Ini kan sebenarnya pelajaran dari Allah Ta'ala. Nah, kalau di titik-titik itu tidak dikerjakan, ya susah. Dan dia hanya ngejar di bulan Ramadan, ya boleh. Tetapi niatnya dia hanya dapat pahala. Jadi dia hanya dapat pahala. Tapi pahala itu betul dicatat oleh Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Karena orang yang mencatat seperti itu pasti ngomong, wih, alhamdulillah loh puasa yang kemarin ini saya betul-betul nggak marah ya. Kan jadi ujub riya lah kan. Akhirnya hilanglah pahala di bulan puasanya. Seperti itu. Jadi itu karena apa? Dia hanya mencari pahala di bulan Ramadan. Tetapi kalau di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan dia sudah mengerjakan, tidak emosional, tidak rewel, tidak nyuruh-nyuruh, tidak nyuri, di dalam pekerjaan tidak nyuri, ya bilanglah sama atasan, saya nggak mau nyuri lagi Pak, gitu. Cobalah bilang, ya paling dikeluarin ya. Memang resiko seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya dia mulai menjalankan ibadah-ibadah yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Pekerjaan nggak mau nyuri, disuruh nanti kita harus seperti ini ya, disuruh dari pimpinannya biasanya. Nah, inilah sebenarnya yang ada di sekitar kita, dan itu orang-orangnya ya puasa sebenarnya, dan esensi puasanya nggak paham. Kalau yang namanya puasa itu ya hanya dapat lapar dan hausnya saja sebenarnya. Nah, inilah yang diceritakan. Sama seperti kalau mamanya sehari-hari kalau dakwah itu ngecekin orang, dakwah itu seperti, ya nggak boleh dakwah seperti itu. Nah, inilah yang harus dia sadari. Kalau dia tidak sadar, nggak ada dia hidayah. Walaupun dia bercerita tentang puasa, bercerita tentang dakwah, hidayah nggak masuk, ya pasti akan kacau. Dipikirnya kayak tadi, setan itu, oh dia puasa. Mana setan itu berwujud fisik? Lah yang ngomong begitulah akhirnya setan yang menipu jamaah. Nggak bisa seperti itu. Setan itu nelisip di nafsu. Bukan yang seperti ada kerbau dibilang, wah itu ada manusia. Nggak ada. Kerbau itu ada manusia menghalangi disikat. Berarti seperti mau bulan itu. Ramadan, orang mau puasa, mau nggak puasa, setan nggak peduli setan itu. Nah, saya tanya sama kamu yang pengalaman berhubungan dengan setan nih. Saya mau tanya nih. Lah kan berhubungan. Makanya saya ulang lagi lah. Kamu kan kerja di, umpamanya di kontraktor, mama lo ya, ini mama. Lah di bulan puasa itu kamu libur emang? Lah kan enggak. Saya bertanya lagi, di bulan-bulan puasa yang dulu-dulu, ya tetap. Kamu kan belajar hitung-hitungan, kan pinter tuh. Kamu di antara puasa lapar kan mencoba mencari untung di hitungan itu. Untungnya dapatnya apa? Ya dapat uang. Uang itu untuk kamu atau kamu bagi-bagi atau kamu serahin juga ke atas? Kan itu kan sebenarnya hanya menjalankan tugas Pak Ustaz. Lah persoalan menjalankan tugas itu kamu kalau dapat itu enak atau kalau nggak dapat gerutu, gitu aja. Kalau dapat enak, kalau nggak dapat ya tetap gerutu. Nah, itu bukan menjalankan tugas namanya, itu ngarep namanya. Kalau yang kamu ngarep itu adalah sesuatu yang haram. Lah iya, itulah yang namanya setan. Walaupun kamu berpuasa, tanganmu jalan, otakmu jalan, itu nyusup di situ. Termasuk nyusup yang agak gede di atasanmu. Itu hanya bilang, "Dek, nanti kira-kira segini ya." Nah, itu setan yang paling besar. Nah, walaupun dia berpuasa ya sama. Kalau sudah dapat, mikir itu hasil dari pekerjaan. Kagak, itu nyuri namanya. Lah itulah setan di bulan puasa, walaupun dia berpuasa. Ingat nggak? Bener nggak ada atasannya seperti itu? Iya. Dek, minta sekian M dong untuk proyek ini, mamanya. Bener nggak seperti itu? Lah iya. Itu apa coba? Jadi kan kok nggak terbelenggu ya setan? Ya memang. Makanya itu kiasan. Jadi kiasan itu jangan dianggap setan itu seperti kambing dicancang kalau berpuasa. Ya enggak seperti itu. Setan itu dia akan mengincar siapapun yang enggak puasa. Coba orang muslim, dia tahu ini bulan Ramadan. Ada kok yang enggak puasa, ini yang enggak puasa. Enggak perlu yang enggak puasa itu kita maki-maki, kita sindir-sindir, biarin aja. Wong besok itu dia itu masuk neraka juga enggak akan geret-geret kita. Nggak mau. Udah enggak mau kalau kita udah ngomong ya seorang muslim
Muslim itu harusnya berpuasa, dia tidak mau. Nah, setan inilah yang harus kita ketahui. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan oleh Allah Ta'ala itu kiasan. Maksudnya itu insya Allah begini nih, manusia, kamu itu setanmu itu nafsumu itu sendiri. Nafsu mau ngomentari, nafsu mau marah, nafsu mau mencuri yang bukan milik kamu. Kamu tuh yang biasanya diproyek tuh. Nafsu-nafsu ini belenggu. Gitu loh, belenggu, jangan. Makanya kalau kamu atau orang bekerja di instansi tertentu di bulan puasa, nggak mau Pak saya ngambil ini bulan puasa, siap-siap aja kamu dimutasi, kan begitu. Lah memang itu resiko, mau gimana? Nah itulah salah satunya ujiannya ketakutan, karena kalau dia menolak pasti dimutasi. Nah itu resiko. Kalau udah ketakutan, coba bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semua ini milik Allah, termasuk pekerjaan ini milik Allah. Jadi kalau mau dimutasi sama atasan yang mata gelap, kemasukan setan itu, ya jangan kaget. Lah ya seperti itu. Nah, itu diselamatkan orang itu. Gitu, tapi jangan gerutu setelah itu, ya bersyukur aja diselamatkan, tidak di situ. Nah, inilah setan itu jangan digambarkan seperti wujudnya manusia. Kalau ada seseorang bilang, itu ada orang puasa, itu kan karangan dia sebenarnya. Itu kan karangan dia biar jamaah itu mendengarnya itu senang, bukan ketawa ketiwi, bukan seperti itu, nggak boleh. Setan itu akan menyusup. Nah, pada saat dia itu ingin ngomong seperti itu disisipin setan sebenarnya. Kalau ditanya memang pernah kamu lihat setan itu mundur kalau lihat orang berpuasa? Kan tanya beneran. Sekarang kejadiannya apa lah? Yang berpuasa itu juga masih nyuri, yang Muslim itu juga masih ada yang tidak berpuasa, yang berpuasa itu juga masih maki-maki, masih marah, serang-serangan di YouTube. Lah dari mana itu setan itu? Jadi benar setan itu Allah mengkiaskan, disuruh kita itu membelenggu nafsu-nafsu kita. Karena nafsu kita itu sudah terbiasa diumbar. Itu maksudnya Allah Ta'ala. Makanya pintu neraka ditutup itu jangan berbuat dolim. Pintu surga dibuka itu berbuat baiklah sebesar-besarnya. Dengan niat semuanya lillahi ta'ala. Nah itu nanti ketemu. Setan itu harus, makanya kenapa kita harus bicara itu ditata yang baik. Ya memang itu setan itu lewat mulut kita banyak. Makanya ada itu beberapa YouTube itu kan omongannya kasar-kasar. Itu karena setan di mulutnya memang banyak. Walaupun dia itu momennya dakwah, saya juga tidak tahu bagaimana. Itu setannya di mulutnya juga banyak. Pak Ustadz, maaf. Apakah itu orang dalam keadaan berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa ini dia lebih mudah mengendalikan nafsu setannya itu, atau bagaimana sebenarnya? Kenapa? Ya karena kalau orang berpuasa itu kan ingat dia lagi puasa. Lemes gitu ya. Nggak harus lemes aja. Diingat-ingat kalau dia berpuasa. Kalau nggak berpuasa kan dia lupa kalau itu nggak puasa. Makanya kalau seseorang itu hanya mencari pahala di bulan Ramadan saja, ya itu Allah itu sudah tahu bahwa kamu biasanya nanti nggak akan kuat. Nggak akan kuat ya, pasti nanti muncul ujubnya, muncul riaknya. Biasanya seperti itu, gitu. Nah, inilah yang harus kita jaga. Sehari-hari kita muncul nggak ujub riak kita. Nah, itu harus belajar. Itu harus belajar. Seperti itu nggak bisa. Jadi itu tuh macam-macam. Kasih contoh momennya seperti ini. Momennya ada seorang ustadz nih. Dia berdoa, ya Allah izinkan saya bisa dakwah di TV-TV nasional. Kan gitu nih umpamanya. Allah ngasih jalan di TV, salah satu TV nasional. Tapi cara Allah ngasih jalan bukannya dia itu di studio, tetapi dia dikasih di outdoor umpamanya. Ya, di outdoor umpamanya. Nggak taunya di outdoor itu dia seneng. Nggak taunya di outdoor itu lebih rumit daripada di dalam studio. Karena harus masang kamera, harus gini. Nah, akhirnya dia jengkel. Nah, jengkelnya itu dia walaupun seorang pendakwah tidak mensyukuri nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, dia tetap dakwah. Tetapi nggak taunya jengkelnya dia dilampiaskanlah kepada kru-kru TV itu. Kamu tuh gimana, nggak pengalaman, nggak profesional begini lah. Ya namanya outdoor ya begitu. Nggak taunya kalau kita nilai semuanya, ya ustadznya sendiri yang nggak paham. Padahal dia berdoa pada Allah, tapi kan gerutu, akhirnya marah dia lah. Kan akhirnya setan itu masuk di dia, walaupun dia pendakwah. Seperti itu, kita nggak akan tahu. Padahal Allah sudah istilahnya mau mengabulkan doanya. Sudah dikabulkan, sampai dia akhirnya berlaku yang memang akhirnya memalukan di kru TV ini. Dia memalukan. Ya banyak kru TV akhirnya ngomong si Ustadz ini, waduh kok begini padahal dia kan ini. Nah, itu bisa hilaf gitu atau? Itu bukan hilaf, karena memang sehari-hari dia begitu.
Lah orang itu kan pinter agama itu dititipin sama Allah baru pinter. Kan harus diaplikasikan, dikerjakan. Nah, dikerjakan itulah namanya amal soleh. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Kalau hanya cuma dia bercerita ngalor ngidul dengan masalah ilmu agama, itu kan masih dia mengeluarkan kepandaiannya, belum diamalkan. Makanya pada saat dia dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, dia dikasih di ruangan luar, di mana itu standarnya kamera harus ini, harus itu, harus ini, dia nggak betah dengan seperti itu. Nah, ini beliau tidak paham bahwa itulah ujian yang harus dihadapi Jadi rezeki dari doa yang sebenarnya yang dia minta kepada Allah Ta'ala. buru-buru dia mau mensyukuri, Nggak bisa, akhirnya lupa. malah dosa. Iya, akhirnya dia malah nambah dosa. Jadi hanya di TV aja dia bisa. Iya, di TV, tanyain aja kru TV-nya, ngerti kok. Gitu. Tapi sehari-harinya jauh dari apa yang dia ketahui gitu. Nah, itu sama. Itu dia masuk ke hal yang mana? Kabur rahmatan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Ayat ini dipergunakan untuk para pendakwah. Semua, apalagi dia yang hafal Quran full itu harus hati-hati, nggak bisa Anda bicara pun harus hati-hati. Bicara, ayo kalau bisa kita belajar. Loh, ini baik, tapi Anda kan nggak enak didengar telinga itu. Kayaknya, yang bilang itu kayaknya paling hebat. Kan nggak seperti itu. Karena yang menilai Allah, bukan kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Belajar agama sulit, mengamalkan agama sulit, seperti itu. Dan itu kalau kita itu menginginkan surga, itu harus dari rahmat Allah. Lah, rahmat Allah itu dari mana? Ya dari amalan-amalan yang kita kerjakan setiap hari. Kalau amalan kita kerjakan kemudian kita ujub riya, ya selesai, nggak ada amal soleh bagi kita nanti di yaumul akhir. Seperti itu. Siapapun orangnya, Allah tidak peduli. Nah, inilah yang harus kita ketahui, hati-hati. Yang dimaksud oleh dalam hadis tersebut bahwa surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup, setan dibelenggu, itu insya Allah adalah kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan niat karena Allah. Pintu neraka ditutup, kita itu dianjurkan untuk tidak melakukan kedoliman lagi. Tidak hanya di bulan Ramadan. Setan dibelenggu, membelenggulah nafsu-nafsu tidak baik kita. Nafsu itu di mana? Enggak cuma di syahwat. Bilang yang tidak baik, bilang ngomong yang tidak baik, ngomong yang menyindir-nyindir, ngomong yang mengejek, itu juga nafsu. Walaupun di mata, walaupun di pendengaran jamaah itu lucu, tapi kalau itu lucunya adalah gayanya setan, ya semuanya akan menerima pahala buruknya. Makanya harus hati-hati, nggak bisa kita kacaukan semua, bahwa itulah arahan dari Rasulullah, dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu maksudnya. Jadi kita setiap hari cobalah belajar berbuat baik dengan contoh-contoh yang sudah diceritakan, sudah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, dari cara bicara, dari cara berpikir, cara memandang. Kemudian menafsirkan sesuatu harus tenang, tidak boleh gegabah. Makanya kalau orang iman, ada orang berpuasa, umpamanya ada seseorang dakwah nih, dia berpuasa enggak jadi, mana ya seperti itu. Wong yang banyak yang nyuri aja banyak masihan. Jangan ngomong seperti itu, karena omongan itu dicatat oleh malaikat, atid khususnya. Karena dia satu, tidak melihat setan beneran. Yang kedua, dia tidak melihat setan itu takut dengan orang berpuasa, enggak melihat. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf ini, di bulan puasa itu kan juga jika seseorang berbuat baik itu akan dilipat gandakan pahalanya, gitu ya Pak. Nah, sebaiknya di bulan puasa ini berbuat baik supaya dilipatkan pahalanya, tapi nanti takut ada ujub riya, atau sebaiknya kita di bulan puasa ini malah banyak-banyak mohon ampun aja kepada Allah, begitu? Cukuplah, jadi berbuat baik itu tetap, tapi belajar untuk tidak ujub riya. Kalau memang itu ada ujub riya, dimohonkan ampunan. Jadi langsung dimohonkan ampunan, paling tidak mau tidur berdoa mohon ampun. Ya Allah, jika dalam sehari Engkau bangunkan aku di pagi hari sampai aku bahkan tubuhku, Engkau berikan aku kenikmatan-kenikmatan, dari mulai kakiku bisa berjalan, tanganku bisa mengerjakan sesuatu, mataku bisa melihat, telingaku mendengar, otakku berpikir, mulutku berkata-kata yang baik, dan banyak nikmat yang Kau berikan padaku melalui rizki-rizkimu yang tidak bisa aku hitung.
jika aku kufur terhadap semua nikmat yang kau berikan kepadaku, jika aku ujub, riya, bahkan sombong, aku mohon ampun kepadamu, astagfirullahaladzim. Itu harus dikerjakan setiap hari, setiap saat. Kalau lupa di titik-titik kita itu salah, ya di malam hari harus dimohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan. Nah itulah namanya istiqomah. Kalau sudah begitu nanti Allah memberikan hidayah. Wujudnya apa? Ingat apa? Ingat tidak melakukan kesalahan. Nah itu munculnya seperti itu. Tidak kegagapan di bulan Ramadan, jangan marah dulu, ya kelihatan semua. Seperti itu. Makanya kalau kamu coba awal bulan Ramadan, bilang sekian M namanya, nggak bisa Pak, ini bulan Ramadan masa nyuri aja, nah kan nggak bisa Pak, ini siap-siap dimutasi aja seperti itu. Diturunkan jabatan. Nah, diturun jabatan jadi. Sebelum akhiri episode ini saya mau bertanya Ustaz. Perbedaan di bulan biasa dengan di bulan Ramadan, apakah setiap doa, setiap ampunan itu lebih besar peluangnya diampuni Allah di bulan Ramadan Ustaz? Sebenarnya kalau kita melihat ampunan atau doa itu yang kita lihat adalah salah satu ayat wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ayat itu harus kita pergunakan, yang artinya dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kuat kepada Allah Ta'ala dan menjalankan amal soleh. Berarti iman itu harus kuat pada Allah, pada malaikat, jadi tahu, pada Rasul, pada kitabullah kan harus tahu, kan gitu ya. Juga kepada takdir, kemudian hari akhir. Iman ini itu harus menyatu di dalam keseharian kita. Mau berkata tidak baik, ngejek yang kira-kira menyakitin hati, diem langsung. Ada malaikat atid, kan harus seperti itu, ya kan? Kalau ini ada orang butuh pertolongan, wah alhamdulillah ini berarti petunjuk dari Allah Ta'ala, saya harus memberikan pertolongan. Tolonglah niat karena Allah Ta'ala. Itu kan ingat, itu iman kepada Allah Ta'ala. Kalau memang itu perlu dinasihati baik-baik, dia bertanya, nasihati baik-baik dengan ayat-ayat Allah. Itu ingat kitabullah sebenarnya, kan begitu. Nanti suatu ketika kalau kita itu diberi rizki, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tidak cuma rizkinya, alat Allah menitipkan rizki dari harta itu, alatnya apa? Kaki kita, tangan kita, mulut, mata, telinga, otak kita. Itu kan alat untuk mendapatkan rizki. Itu syukuri juga, jangan dapat rizkinya saja. Nah itu kita ingat apa? La in syakartum la azidanakum. Jangan ingat itu aja, ingat yang berikutnya. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau seseorang itu kufur atas nikmat Allah, apa? Sekarang saya tanya Haji J, kaki kamu, kaki tangan untuk kerja. Dulu aku kerja di salah satu stasiun TV. Disyukuri enggak ini tangan ini? Nih. Disyukuri enggak setiap hari? Setiap hari. Kan kerja setiap hari. Kalau ini tangan, kaki ini, kemudian telinga diskusi, mulut diskusi, berkata yang baik, ini enggak pernah disyukuri. Masuk enggak? Wala in kafartum. Nah ini sebenarnya yang harus kita kerjakan setiap saatnya itu. Jangan hanya dapat harta aja kita syukur. Ini dulu dapat bagian syukur, tapi syukurnya dari urat-urat yang cari untung itu. Nah itu yang disyukuri. Alhamdulillah akhirnya dapat dari mana? Dulu kalau saya bilang, kamu itu kan dapatnya dari nyuri, kok kamu syukurin? Berarti itu istijab juga. Ya itu istijab. Nah, kalau itu orang pimpinan-pimpinan itu dia ambilnya dari itu istijab. Walaupun dia berhaji, walaupun dia umrah, walaupun istrinya ngadain seminggu sekali pengajian, itu hartanya dari mana? Itu kalau udah kadung dimakan udah jadi gini. Ya siap-siap aja, besok itu masuk neraka. Aduh. Gimana? Kalau memang iya dia ingin benar-benar masuk surga, semua harta yang dia dapatkan keluarkan semuanya. Balikin, kalau malu takut ketangkap KPK, taruh di orang-orang duafa, sebarin pada yatim piatu. Nggak ada orang yang tahu, nggak perlu ngomong dengan saya, nggak perlu niat karena Allah Ta'ala ngembaliin. Dan itu tidak dikatakan sedekah, itu mengembalikan yang bukan haknya. Inilah yang namanya belajar dari Ramadan. Nah nanti kalau istilahnya di bulan-bulan biasa belajar seperti itu, nanti hasilnya Ramadan yang kapan kita juga nggak ngerti. Mau Ramadan berikutnya atau 2 tahun atau 5 tahun berikutnya baru kita itu mampu mengerjakan semua yang memang dasarnya karena Allah Ta'ala. Nah ini hanya Allah yang bisa menilai. Kalau kita kan hanya mengejar di titik-titik di bulan Ramadan aja, ya alhamdulillah kalau kita bisa mengerjakan itu masih secara fisik loh. Hati, pikiran belum tentu masuk. Nah itu yang harus kita ketahui. Nah inilah nafsu, itulah yang harus kita kendalikan. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat, mau dia direksi, mau dia direktur,
Kalau dia bulan Ramadan itu masih aja melakukan seperti itu, tanyain sih, dia ngaku kok. Ini bulan Ramadan itu nyuri bukan namanya. Dia pasti bilang bukan nyuri, bukan, ini efisiensi, kan begitu. Efisiensi, kontrak itu udah tanda tangan, ijab kabul itu sudah begitu, nggak perlu kita apa namanya dicari-cari, ya, korek lagi, nggak bisa, itu tetap nyuri namanya. Nggak bisa seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Setan yang ada dalam hati, dalam otak ini nyusup. Kalau orang dakwah itu nyusupnya di ujub, ria, merasa terkenal, hebat, dijunjung di ini. Nah, itulah setannya. Tetap ada. Semakin orang muslim itu iman dan ketakwaannya pada Allah Ta'ala tinggi, semakin setan itu juga tinggi. Kalau dia hanya ngomong setan ini, loh, itu kan biasa aja. Yang tinggi itu dia harus hati-hati, ngomong pun harus hati-hati, mau bercanda pun harus hati-hati. Jangan sampai bercanda itu yang nyakitin hati. Mamanya kamu bilang lah, Ustaz tadi kan ngomongin nyuri kan yang dengar sakit hati. Lah, ini nyuri bener kok bilang sakit hati. Mau apa lah? Lah sakit hati bukan sakit hati namanya. Memang dia protes karena dia dia nggak bisa ngembaliin, nggak mau dia ngembaliin. Dan dia itu tetap kalau dia sakit hati berarti dia merasa yang dia ambil dulu di otak dan hatinya itu halal. Rezeki dari Allah. Mana itu rezeki dari nyuri kalau itu bukan dari Allah. Rezeki dari Allah itu diusahakan dan nggak pernah berkeinginan itu dapatnya seberapa. Nah, itu dari Allah dan dia mensyukuri. Dan betul-betul dibagi pada anak dan istrinya, dipergunakan untuk hal-hal baik, dihitung, jangan sampai kelebihan. Maksudnya kelebihan jangan sampai tekor. Itulah benar-benar yang dipikirkan. Lah kalau dia ingin selesai proyek langsung dapat Fortuner, itu selesai proyek 2 proyek langsung dapat rumah yang di sana 15 hektar mamanya. Lah ya itu dari mana? Kalau dia hanya mulutnya aja bilang bahwa ini rezeki dari Allah, bukan, kata itu bukan dari Allah Ta'ala. Itu kamu diizinkan mencuri dan belum ketahuan KPK. Kan gitu yang benar itu. Jadi jangan bilang Allah itu curian, itu Allah nggak itu. Allah yang mengizinkan karena kamu pintar di sini dan proyek itu ada di tanganmu. Proyek itu ada di tangan sebenarnya, tinggal diginiin selesai. Saya maunya, saya punya uang, uang itu saya serahkan ke kamu dan saya itu nggak pernah melihat apa-apa. Uang saya itu di kamu, mau kamu apain sekarang? Kan saya nggak tahu. Mau kasih ke saya sebagian, yang lain kamu pakai, mana saya tahu, nggak tahu. Tapi yang tahu siapa? Kamu dengan Allah. Perlu kejujuran. Lah itu perlu kejujuran. Seperti itu. Nah, ini yang harus sadari. Ayolah, rasa syukur itu tidak hanya cuma dapat rezeki berupa harta atau kenikmatan. Enggak, semua alat-alat kita, alat-alat di tubuh kita dan diizinkan untuk mendapatkan rezeki disyukuri. Jangan sampai kita masuk wala in kafartum, nanti inna adabi asadid. Nah, itu harus difikirkan.